Kita itu ridho dengan ketentuan Allah kalau ketentuan Allah itu menurut kita hitung-hitungannya menguntungkan. Kalau kita itu bahagia, kalau kita itu senang, baru kita ridho dengan ketentuan Allah. Tetapi kalau menurut kita kok kita tidak untung, kalau menurut kita rugi, kalau menurut kita kok susah, di situ kita tidak ridho. Nah itu susahnya kita. Padahal mau kita hitung-hitungannya rugi, mau kita hitung-hitungannya untung atau tidak, kita ridho dulu. Pasti Allah akan ridho dengan apapun yang kita perbuat, asalkan jangan maksiat. Itu yang pertama, ridho dulu. Nah itu Bu, mungkin kalau masalah teorinya mudah, tetapi kalau korban salim itu orang-orang yang seperti itu kok bisa diamalkan, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kita tergolong dan termasuk menjadi orang-orang yang hatinya benar-benar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi kata ulama, qalban sakiro, menjadi hati yang luas, menjadi hati yang lembut, menjadi hati yang lapang. Ketika dinasehatin baik, ungdur makola wala tangdur mankola. Kalau nasihat itu baik diterima, walaupun yang ngomong itu tukang parkir, walaupun yang ngomong itu tukang sampah, mohon maaf, walaupun yang ngomong itu tukang bangunan. Tidak harus di mimbar, tidak harus di meja seperti ini, tidak harus pakai pengeras suara, tidak harus melalui orang yang berjubah, bermukena rapat. Tidak harus. Kalaupun itu disampaikan itu kebaikan, terima saja. Karena yang namanya baik pasti datangnya dari Allah. Tidak mungkin namanya kebaikan itu datang dari setan, itu tidak mungkin. Kalau kok yang keluar itu baik, pasti al khairu kulluhu fi yadayhi. Yang namanya kebaikan datangnya dari Allah. Nah, nanti terserah Allah mau nitipkan kebaikan itu dari siapa? Dari anak-anak kek, dari tukang rongsok kek, dari pemulung kek, dari tukang sampah. Terserah Allah lah mau nitipin ke siapa. Nah, tugas kita kan mau nerima atau tidak. Kalau yang ngomong anak kecil mau dengerin apa tidak, mau nerima kebaikan atau tidak. Jangan-jangan selama ini hati kita mau menerima kalau di majelis taklim saja. Tetapi ketika keluar dari majelis taklim, yang ngomong tetangga kita itu baik, tidak pernah digubris. Hati kita tidak mau menerima. Jangan-jangan selama ini kalau kita menerima nasihat itu hanya pengen dari ulama-ulama yang kondang, yang masyhur. Ketika ada tetangga kita, mohon maaf, yang strata sosialnya lebih rendah dari kita menasihati kita, hati kita tidak terima. Jangan-jangan kita masih seperti itu. Jangan-jangan selama ini kita masih memandang orang itu berbuat baik karena jubah, orang itu berbuat baik karena penampilan, orang berbuat baik itu bisa menyampaikan kebaikan itu karena masyhur. Bukan semua orang bisa dititipi oleh Allah kebaikan.